Halo sahabat tani, salam jaga tani. Perkenalkan, nama saya Dery dari kelompok tani jahe Karya Muda yang ada di Kelurahan Lengkong Karya. Bertani mulai dari awal pembuatan kelompok kita bulan Juli, dan pengaplikasian jahenya kita kemarin mulai Agustus kita udah mulai bertanam. Awalnya lahan ini hanya sebidang tanah yang tak terpakai, banyak sampah yang berserakan dan pohon-pohon yang nggak bermanfaat. Akhirnya kami dari kelompok tani membuka wawasan dan menyatukan pikiran bagaimana caranya memanfaatkan lahan kecil untuk menjadi sebuah modal dalam keadaan corona atau COVID-19 ini. Kita berjalan kelompok ini dengan cara swadaya. Kami kelompok Karya Muda terbentuknya karena di kami yang berkarya dalam arti bertani itu nggak ada yang usia-usia tua, hampir usia produktif semua. Dan kami terbentuk 6 orang, terbentuk dari 2 orang pemasaran dan 4 petani. Kenapa kami memilih jahe? Karena kemungkinan COVID-19 ini butuh jahe, termasuk jahe salah satu konsumsi yang lumayan banyak dicari pada saat COVID-19 ini. Awalnya basic kami semua pegawai, tapi kami karena banyak pegawai yang dirumahkan termasuk saya dan teman-teman saya akhirnya memilih untuk bertani, dan bertaninya pun kita udah banyak kita pikirkan. Akhirnya kita terjun untuk tani jahe. Salah satunya yaitu untuk pengembangan jahe ini kita lakukan di Lengkong Karya dengan usaha kita sendiri dan memanfaatkan barang bekas dan lahan yang tidak terpakai. Untuk pupuk, kami pembuatan pupuk sendiri, dan kami juga memakai perabotan atau perlengkapan yang kami punya sendiri untuk saat ini. Untuk inspirasi kami jahe itu karena ya kepikiran aja, karena lagi COVID kan banyak orang yang butuh jahe, jadi apa salahnya kita coba bertani jahe. Kita saat ini masih menanam jahe gajah karena satu, dia agak lebih tahan dari wabah atau lebih kuat lah bahasanya. Terus kedua, kita manfaatin ban bekas untuk wadahnya karena bisa kuat tahunan dan nggak sekali pakai, dan sekaligus mengurangi jumlah sampah yang tidak terpakai dari ban-ban itu. Jahe gajah kebetulan jadi karena konsumsinya pun lumayan banyak peminatnya, dan agak bibit pun lebih tahan lama dari hama dan serangan yang lainnya. Jadi kita memilih jahe gajah. Kebetulan kalau wadah ban, ada teman yang keprihatan dari teman, ya dia buka tambal ban dan dia punya stok banyak ban, bingung mau buang kemana dan harus dibuat apa. Jadi kami berinisiatif dari kelompok tani, mengapa kita tidak gunakan jadi pot. Akhirnya ban yang dasarnya ban yang bisa terpakai jadi pot, ya kita bentuk pot. Kalau yang nggak bisa, kita buat jadi kursi atau bangku atau meja. Saat ini kelompok tani jahe Karya Muda ini masih menanam di lokasi ini hampir 1000 batang, dan kita step by step atau termin by termin, karena kita di sini punya satu tempat dan ada tempat-tempat lainnya. Kita memanfaatkan lahan yang tidak terpakai oleh warga, dan kita dengan perizinan warga kita menggunakan lahan-lahan mereka. Untuk jahe gajah dari masa tanam sampai panen perkirakan 8 bulan sampai 10 bulan, dan kita memproyeksikan dalam satu wadah ini mudah-mudahan kecapai 15 kilo, minimal 10 atau 8 kilo per wadahnya. Nah, ini hampir 250 meter. Kita usahakan semaksimal mungkin memudahkan, ya sekitar tinggal pengalian pot aja dari 150 pot kali 15 itu aja. Perkiraan hampir 1,5 ton. Untuk harga jahe di pasaran kami melihat sekarang harganya masih stabil, itu sekitar 40.000 per kilo.
Jadi itu yang juga membuat kami terpacu untuk menanam jahe, karena kan lumayan angkanya. Untuk bibit kami datangkan dari wilayah Sukabumi, yaitu kebetulan ada di daerah Cibadak, karena kami sudah survei beberapa tempat, bibit yang unggul ternyata dari sana. Beliau punya bibit-bibit yang unggul untuk jahe, salah satunya jahe gajah ini. Anggaran biayanya sampai saat ini kami masih swadaya. Jadi kami berempat yang bertani, adapun yang berdua yaitu kelompok tani kami itu yang swadaya kami. Itu yang penyumbang dana kami. Saat ini COVID-19 pengaruhnya banget untuk kami para petani, karena kami berdasarnya basicnya pekerja. Untuk saat ini nyari kerjaan itu agak sulit, bersaing dengan jiwa muda dan banyak persyaratan yang tidak kami bisa penuhi. Ya akhirnya kami memikirkan untuk bertani pada saat ini, karena ya pandemi inilah. Untuk saat ini kami belum mendapat dukungan. Kalau dari lurahan ada perhatian, tapi kalau untuk dari dinas pertanian saat ini belum ada. Kami pun berharap mereka bisa melihat kami dalam keadaan petani kayak gini di masa pandemi ini. Harusnya di pertanian itu lebih diperhatikan dibanding yang lainnya. Ya, untuk kedepannya kami dari kelompok tani karya muda ingin menciptakan suatu lapangan kerja dari bibit jahe ini dan menciptakan pupuk-pupuk keluaran baru dari produk-produk kami. Yaitu walaupun kami saat ini masih terus belajar untuk menciptakan produk-produk baru untuk pupuknya. Untuk kedepannya sih saya minta untuk lebih diperhatikan aja. Kalau untuk kekurangan jahe ya mungkin musim hujan ya, pengaruh banget kalau di musim hujan karena bibit rentan terhadap air hujan. Kalau untuk solusinya sih kita lebih sering pengecekan pemupukan, itu kita lebih rutinin dan lebih sering dikasih pupuk-pupuk aja sih. Untuk kelebihannya pada saat ini ya boleh dilihat jahenya lumayan lebat tumbuhnya, lumayan rimpangnya lumayan tinggi. Kalau kita menggunakan wadah kayak gini, taruhlah kita nggak bisa ngecek rimpang-rimpang yang tumbuh. Kalau kita menggunakan wadah kayak gini, ini kita bisa cek rimpangnya yang tumbuh kelihatan, dan pada saat penumbuhan ini kita harus tambahin medianya lagi. Kalau menggunakan tanah, di wadah tanah, di bawah tanah itu kan kita nggak kelihatan rimpangnya, jadi agak lambat pertumbuhannya. Kalau selesai COVID pun jahe tetap pemasaran masih ya, walaupun nggak jadi jamu masih tetap rumah tangga kan itu butuh, kayak bumbu masih butuh jahe kan, kayak gitu aja sih. Harapan kami sebagai kelompok karya muda agar ya mudah-mudahan lebih diperhatikan aja dari pihak pemerintahan terkait, dan kami pun tidak ketika cuaca kita akan konsisten terus berjalan dan berusaha walaupun selesai COVID ini kami akan melaksanakan penanaman jahe terus menerus, sehingga kami bisa menciptakan lahan pekerjaan atau tempat-tempat pekerjaan baru. Pemuda saat ini kan kita juga prihatin juga ya, terutama kalau saya lihat, walaupun saya petani tapi saya juga ngerti gadget, tapi kita prihatin dengan keadaan sekarang, yaitu terhadap anak muda yang banyak di game dan lainnya sebagainya. Dan sukses tuh nggak harus dengan cara kerja, toh bertani pun bisa jadi orang sukses, dan jalan keluar untuk dapat pekerjaan tuh nggak harus bekerja di suatu perusahaan, tapi dengan melihat keadaan setempat dan otak kita berpola pikirnya lain, memanfaatkan keadaan tempat, kita berusaha untuk bertani di dalam kota walaupun tempat tidak memungkinkan, tapi kita memaksimalkan itu.